Sebelum mulai bisa nggak kameranya di-on-in terlebih dahulu anak-anak Ibu? Oke deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya, anak-anak Ibu semuanya pagi ini sudah kumpul kita pembelajaran daring dengan pertemuan yang kedua, yaitu kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini Ibu cek terlebih dahulu yang hadir ada 12, yaitu ada Hafiz, ada Rauza, Erwin, Trian, Dani, Daus, Toto, Ferry Saputra, ada Rizky, ada M Fajar, ada Husen, ada Farhan, dan ada Fajar Rizky. Ya, jadi kita baru ber-12. Ibu harapkan teman-teman yang lainnya pun bisa hadir, bisa sehat, dan bisa ikut belajar. Walaupun kita selama pandemi ini jangan patah semangat kita, jangan males-malesan, harus lebih bersemangat. Dan juga ingat 3M, patuhi protokol kesehatannya dan selalu menjaga 3M. Ya. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Fajar pimpin doa buat kita semuanya sebelum memulai daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, Doa amin, selesai. amin. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak, hari ini kan udah pertemuan kedua. Jadi pertemuan kita kedua dalam materi redox. Nah ya, Ibu sudah memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik kalian, ada materi ajar dan juga ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom kalian. Ya, Rizky, silakan masuk Rizky ya. Ibu lanjutkan lagi. Jadi itu sudah Ibu bagikan di Classroom ataupun di WhatsApp kita. Ya, sudah kalian baca? Ya, Ibu minta kalian, Ibu harapkan juga sudah membaca materi tersebut walaupun masih mengalami kesulitan dalam pemahamannya. Anak-anak, masih ingat gak materi kita minggu yang lalu, yaitu pada pertemuan pertama kemarin, yaitu mengenai apa ya? Mengenai reaksi redoks. Iya, mengenai reaksi redoks. Ada yang masih ingat gak reaksi redoksnya tentang apa saja ya? Betul sekali, Rauza. Ada yang mau menjelaskan gak sih apa sih materi yang sudah kita bahas kemarin? Coba siapa nih? Daus. Siapa Rizky? Oh, Daus keluar lagi. Jaringannya katanya, Bu. Oke.
Siapa ya yang mengulang kembali materi yang minggu lalu? Intinya aja. Coba siapa? Husen. Ya. Husen bisa kamu ulang kembali sedikit aja apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Lupa Bu. Lalu Bu. Oke, coba dibuka-buka lagi bahan ajar yang sudah Ibu share di grup ataupun di classroom. Atau ada yang mau nih, siapa yang menjawab? Hafiz, bagaimana dengan Hafiz? Halo? Suara Ibu terdengar jelas nggak sih, Nak? Ya Bu, lupa. Jelas ya? Apa Ibu harus pulang kenceng lagi nih? Oke. Gimana Hafiz? Lupa Bu. Lupa juga. Siapa? Terakhir nih Erwin. Erwin, coba Erwin. Sama lupa juga nggak ya? Tentang buah apel yang berubah warna. Tentang buah apel yang berubah warna. Betul sekali Erwin. Jadi kaitannya yaitu mengenai konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Bahwa saja, ya ini ada Ilham masuk, Ibu masukkan dulu. Bahwasanya ada 3 konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Pertama, bahwasanya reaksi reduksi itu adalah reaksi apa? Reaksi pelepasan oksigen, reaksi pengikatan elektron, dan reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan yang dikatakan reaksi oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan terakhir adalah penambahan bilangan oksidasi. Jadi itu yang harus kita ingat, kita pahami arti dari konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Selain itu, terjadi perubahan warna pada bilangan oksidasi pada buah apel itu kalau kita lihat kaitannya adanya perubahan warna, berarti di situ terjadi reaksi redoks, yaitu reaksi yang berlangsung antara reduksi dan oksidasi secara bersama-sama pada saat itu juga. Nah, kita lihat tadi ada kata-kata biloks, yaitu bilangan oksidasi. Nah, apa sih bilangan oksidasi? Yaitu muatan dalam suatu unsur itu kita sebut dengan biloks atau bilangan atau BO. Ada aturannya dalam biloks. Siapa yang mau mengulang kembali? Siapa yang mau siapa yang ingat ya? Apa sih aturan biloks itu? Iki, bagaimana Iki? Masih ingat nggak materi sebelumnya? Lupa Bu. Lupa lagi? Apa belum ada catatannya? Ya, jadi ingatkan, ada 8 bahwasanya ada aturan biloks itu, bahwasanya biloks unsur bebas itu adalah 0. Ya, jadi seperti Na, O2, N2, C2, H2 itu adalah 0. Lalu ada biloks suatu unsur sesuai dengan muatannya, ya. Biloks suatu unsur sama dengan muatannya. Yang ketiga, biloks hidrogen itu sama dengan +1 kecuali hidrida. Kemudian biloks dari oksigen itu berapa? Ada yang tahu nggak biloks oksigen berapa? O. Halo? Biloks oksigen -2. Oke, bagus sekali Rizky Fadila. Ya, lalu ada kecuali peroksida ya, peroksida nilainya nggak -2. Lalu golongan 7A itu biloksnya -1. Itu untuk senyawa biner, untuk unsur biner. Lalu juga ada biloks jumlah atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Dan terakhir adalah biloks jumlah atom dalam ion poliatom itu sama dengan muatannya. Oke ya, jadi ada 8 yang harus kamu ingat mengenai aturan dari biloks.
Oke ya, itu materi yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai reaksi redoks itu sendiri, apa itu oksidator, apa itu reduktor, dan juga hasil reduksi dan hasil oksidasi. Baik, akan Ibu presentasikan terlebih dahulu. Sini window ya. Ibu akan membagikan materi. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, PPT-nya Sudah, ya. udah. Nah, ini lihat, kita lanjutkan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau kita kenal dengan redoks. Oke. Nah, lihat. Ibu akan perhatikan di sini gambarnya. Coba kita lihat-lihat dulu, katanya di sini ada reaksi redoks. Coba ada yang mau ngasih gambaran nggak? Ada yang mau ngasih apa? Apa yang kamu lihat, kamu pikirkan gitu ya, yang kamu amatin dari gambar ini, coba. Oke. Mungkin siapa nih yang mau? Dani ya, coba Dani. Dani? Iya, Bu. Iya, coba. Dari gambar pertama ini, ada dua, apa nih? Ada dua botol ya, coba kamu jelaskan deh. Di saya nggak ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambarnya. Nggak ada Di di saya. handphone nggak ada gitu ya. Sama Bu, di saya juga nggak ada Bu gambarnya Bu. Di saya nggak ada, Bu, Coba gambarnya. ya. Oke, Ibu hentikan lagi. Tapi tadi yang di presentasi yang tadi awal tadi muncul nggak ya? Muncul. Muncul. Iya, Bu. Coba lagi. Coba lagi ya. Duh, kenapa ini ya? Sabar-sabar ya. Windows. Kita coba di sini bagikan. Oh, ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Coba tadi Dani. Yang tadi tidak terlihat, coba. Atau Ilham yang mau menjelaskan nih, apa yang menurut pemikiran kamu mengenai gambar ini? Jangan lihat mereknya ya, mereknya itu klop. Itu siapalah? Bu, kok nggak ada gambarnya, Bu? Gak ada gambarnya lagi. Iya Bu, Kenapa di dia saya juga begini? nggak ada Bu gambar. Tadi katanya ada. Di saya nggak ada, Bu. Sekarang masih. Sekarang? Di saya nggak ada, Bu. Lagi, ya Allah. Kenapa ini lagi begini sih? Ini deh, nih ya. Ya, udah kelihatan ya kalau kayak begini ya. Coba, ayo siapa dong? Dari gambar ini? Kagak ada gambarnya, Bu. Erwin, coba deh Erwin. Win, coba Win. Ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambarnya. Nggak ada, ini nggak tahu kenapa. Don't share your entire screen of browser Windows sheet. Aduh, kenapa ini ya? Ibu coba lagi, kita coba lagi ya.
Nah, kalau begini, kelihatan nggak nih? Awas nggak kelihatan. Udah berapa kali nih? Ayo. Sudah terlihat yang Ibu share screen ke kalian? Belum, Bu, belum. Kok nggak bisa-bisa sih? Harusnya bisa loh. Kenapa ini ya? Ibu belum stop. Nah, kalau stop baru Ibu nggak ada lagi nih. Kenapa ya? Ada yang tahu? Tidak biasanya ini. Kalau begini, ya, kelihatan kan? Halo? Sama aja. Sama aja, Bu. Sama aja, Bu. Ya ini nggak kelihatan juga ini. Kagak, Bu. Kagak kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Loh, ada yang Ya, Bu, kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, sekarang coba gambar di sini nih. Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Ayo, gambar di sini tentang apa yo? Bisa ada yang mau menjelaskan nggak sih? Ya, yang kamu lihat aja dulu apa? Berubah warnanya. Oh, perubahan warna ya dari 2 botol ini kamu nggak tahu nih apa larutannya. Oke, itu lagi. Lihat, coba gambar berikutnya. Siapa lagi yang mau jawab nih? Ayo. Ayo ini. Tetap nggak ada gambarnya, Bu. Bener nggak ada gambarnya lagi nih? Itu air betadine yang berubah warna, Bu. Oke ya, berarti ini air betadine kamu lihat ada perubahan warnanya nih. Dah cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita masih kompetensi dasarnya masih menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan juga reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Kemudian tujuan pembelajarannya bahwasanya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, kemudian menghitung koefisien reaksi redoks, menentukan zat yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator dalam suatu redoks dengan benar. Ya, itu dia hari ini tujuan pembelajaran kita. Sekarang lihat, perhatikan video di bawah ini. Kontrol. Kita amati sama-sama ya. Oh, Masya Allah. Mana? Ini tentu ya. Kita buka di Google YouTube aja dulu deh. Stop dulu. Bu hentikan dulu. Kita tambahkan di sini. Itu. Oke. Ibu presentasikan lagi, sabar ya nak ya.
Nah, ini dia. Silakan kalian tonton dan amati video dari percobaan reaksi berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santi Sisi Santi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh di sekitar rumah, sehingga percobaan ini Apa bisa kelihatan, menjadi Nak? alternatif atau Video solusi yang Ibu putar? bagi guru-guru kimia yang mengalami kendala dalam hal sarana akuarium di sekolah, sehingga praktikum kimia tetap bisa dilakukan. Percobaan ini berkaitan dengan materi reaksi redox atau singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, larutkan PK ke dalam air, lalu aduk rata. Bisa kita lihat ya, larutan KMNO4-nya berwarna ungu. Kemudian, tuangkan larutan PK ke dalam wadah lain dengan jumlah dan konsentrasi yang sama sebagai pembanding. Selanjutnya, siapkan irisan bawang merah. Di dalam bawang merah terdapat kandungan sulfur atau belerang. Bawang merah yang sudah diiris segera mungkin masukkan ke dalam larutan PK dengan jumlah yang sama. Hal ini dikarenakan belerang yang terdapat di dalam bawang merah, ketika bawang merah diiris, sulfur akan bereaksi dengan oksigen membentuk SO2. Kemudian, jika dibiarkan, akan kembali bereaksi dengan oksigen membentuk SO3. Kemudian, tambahkan air aki ke dalam larutan PK di wadah nomor 2. Air aki ini berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Kemudian, kita goncang-goncangkan wadahnya hingga melarut dengan rata. Untuk wadah nomor 1, larutannya dibiarkan tanpa penambahan katalis. Lalu, diamkan kedua larutan beberapa saat. Bisa dilihat hasilnya, ternyata larutan PK pada wadah nomor 2 warnanya berubah dari ungu menjadi putih. Sedangkan larutan PK di wadah nomor 1 warnanya masih cenderung ungu. Hal ini karena larutan PK di wadah nomor 2 ditambahkan katalis sehingga reaksi perubahan warnanya berlangsung lebih cepat. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi redox antara KMNO4 dengan SO2. Mn pada senyawa KMNO4 berwarna ungu, biloxnya adalah +7. Kemudian Mn biloxnya berubah menjadi +2, dinyatakan dengan perubahan warna larutannya menjadi putih. Artinya Mn mengalami penurunan bilox. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan persamaan reaksi redox sebagai berikut. Dari persamaan reaksi redox ini bisa dilihat Mn mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilox dari +7 menjadi +2. Sedangkan sulfur mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilox dari +4 menjadi +6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan
Nah, itu ya nak ya. Ibu stop dulu. Kita. Halo? Oke ya, tadi sudah kita lihat sama-sama bagaimana pengaruh penambahan bawang merah pada larutan PK. Nah, Ibu akan mendemonstrasikan sama seperti yang tadi. Yang perlu kita siapkan yaitu ini adalah PK. Ya, PK ya. Oh, Ibu harus gimana nih? Oh. Ya, ini adalah PK. Jelas ya. Ini PK. Kemudian ada irisan bawang merah. Nah, sini. Ada bawang merah. Kemudian ya, ada bawang merah. Lalu ada nanti larutannya akan Ibu berikan. Oke, Ibu akan butuhkan satu lagi. Bentar enak ya. Oke ya, ini adalah bawang. Nggak terlalu kelihatan ya hasilnya bawang tersebut. Kemudian ada larutan yang kita masukkan airnya tersebut. Nih, Ibu masukkan ya. Terlalu jelas ya. Ibunya. Ya, anak-anak ya. Ini air kita masukkan. Lalu kita apa tadi? Keduanya berikutnya kita masukkan larutan PK. Ini tadi larutan PK-nya. Kan Ibu ambil. Duh, sayang sekali ya nih ya. Terus Ibu menyiapkan. Nah, ini lihat dia sudah berubah menjadi warna unguan. Lalu Ibu aduk. Kemudian kita bagi ya menjadi dua tempat, dua wadah ya. Oke. Ya. Ini terlalu pekat ini ya. Oke, dengan posisi yang sama banyaknya nilainya ya. Kemudian akan Ibu tambahkan dua larutan ini ya. Akan Ibu tambahkan dengan irisan bawang. Ini bawangnya harus langsung diiriskan karena sifat dari bawang itu sendiri apa tadi? Dia banyak mengandung unsur belerang, jadi sehingga sangat mudah untuk beroksidasi. Kemudian Ibu masukkan ketika udah di bawang. Sayang sekali ya, nggak kelihatan ini layarnya, harusnya tambah satu kamera ini. Oke, Ibu masukkan ke dalam masing-masing
larutan tersebut. Oke. Lihat, kita aduk ya. Kita aduk keduanya. Tadi yang berwarna kepekatan ya. Tetapi sekarang harusnya tadi Ibu ketuangnya terlalu ini ya. Lalu dia akan kita diamkan, lalu ada, lihat ini berubahnya agak sedikit perubahan warna ya. Lanjut lagi, kita tambahkan dengan air aki ya. Air aki, ini sangat hati-hati sekali. Air aki sebagai dia katalis. Nah, kemudian kita diamkan, kita aduk kembali lagi ya. Kita aduk kembali. Lalu kita diamkan, ya. Maka lihat apa yang terjadi dari dua ini, harusnya kelihatan sih ya. Terjadi perbedaan warna, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di sini adalah PK-nya MN, terjadi perubahan atau penurunan bilangan biloks. Dari biloks yang pertama kita ketika masukkan yaitu nilai biloks awalnya 7, kemudian ketika ditambahin dengan bawang merah terjadi penurunan, kemudian ketika ditambah sebagai katalis lagi yaitu air aki menjadi MN-nya berubah menjadi +2. Itu dia percobaan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan ini apa tadi satu lagi tadi apa kita coba ternyata perubahan ya bilangan biloks MN ini terjadi perubahan warna yaitu dari dari MN itu sendiri KMNO4 dan juga SO2 dari belerang itu, sehingga terjadilah perubahan MN-nya mengalami penurunan sedangkan S-nya adalah mengalami penambahan. Maka dikatakanlah ini reaksinya termasuk reaksi redoks. Ya, begitu juga ketika kalau kita memasukkan, ini Ibu buatkan lagi, ini ada contohnya lagi. Tuh, nggak kelihatan juga ya. Kok bisa? Ini ada air. Kalau misalnya kita tambahkan, ini contoh untuk yang kedua ya, sama kenapa tadi ini ada Ibu masukkan adalah betadin, ya. Betadinnya akan berubah warna menjadi kecoklatan ya. Terus ketika kita ya masih bening, nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita masukkan ya, yaitu vitamin C, boleh C, boleh vitamin C, pokoknya vitamin C. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan iodin ya, karena betadin itu sendiri adalah kandungan betadin. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat, kita aduk-aduk, berubah warnanya menjadi bening ya. Ini gimana ini ceritanya? Oke ya, itu dia. Itu juga merupakan suatu reaksi redoks yang bisa kita jumpai, kita praktekkan di rumah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dalam. Ibu akan share screen lagi sama seperti yang tadi. Sampai di sini cukup jelas ya. Kita kalau sudah melihat tayangan video tersebut, maka tugas kalian adalah berbagi kelompok sama seperti kelompok waktu pertemuan pertama ya, dengan ini dia. Kelihatan ya screen-nya dengan kelompok sama seperti yang kemarin, ini belum Ibu masukkan. Lalu kerjakan LKPD kalian. Ibu akan share dulu untuk LKPD-nya. Apa saja yang harus kalian kerjakan. Oke, tugas kalian LKPD-nya kerjakan nomor 1.
nomor 1 di sini ya. Ini di LKPD-nya, tuliskan alat dan bahannya, kemudian prosedurnya, kemudian berilah kesimpulan. Jadi kamu analisis dari pengamatan dari video tadi, kemudian tidak lupa kamu tuliskan reaksi yang terjadi pada larutan PK tersebut. Ya, sampai di sini jelas? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Tidak Nggak ya? ada, Bu. Oke, kalau begitu kita balik ke Google Meet. Ibu akan memberikan linknya, yaitu sama seperti kemarin kalau kelompok 1 ada si Farhan teman-temannya, kelompok 2 ada Dani dengan teman-temannya, kelompok 3 ada Trian, Rauza, sama Hafiz ya. Ini dia linknya ya, Ibu bagikan dulu sebentar ya. Share screen, mana ntar dulu ya. Dia kita akan breakout. Ibu akan beri waktu karena ini mudah sekali. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi sampai 10, sekarang 10.47 berarti 10.57 sudah selesai. Ya, Ibu cari linknya dulu. Ini kelompok 1 linknya. Oke, Ibu di-share ke ini ya. Ibu share di chat di sini. Ctrl V. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ada kepencet itu. Kelompok 1 tekan lihat di chatnya ini ada meet-nya. Lalu kelompok 2. Halo.
Kelompok 2 mana Bu linknya Bu? Ibu udah bagikan ya di chat. Belum, Bu. Ya, sambil Ibu nge-share, kalian bisa diskusikan dengan temannya di WA kelas kita.
Halo, halo. Aduh. Halo, anak-anak ibu semua, LKPD-nya sudah selesai kan ya? Jadi sekarang untuk membacakan hasil diskusi kalian, karena 10 menit sudah berlangsung, karena soalnya juga ibu udah berikan, jadi kalian sudah sedikit demi sedikit sudah dicicil untuk mengerjakannya ya. Jadi siapa kelompok satu yang mau membacakan hasil penugasan atau hasil diskusi kalian bersama temannya, teman kelompok? Ferry, coba Ferry dari kelompok satu. Bentar, Bu. Oke, kelompok satu tuh ada Fajar, ya kan? Ada Toto, ada Daus, lalu ada Ferry, kemudian satu lagi siapa? Iki. Apa di skip dulu ya? Kita lanjut kelompok 2 aja, dari kelompoknya Husen. Ada Husen, ada Dani, ada Farhan, ada Ilham, ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mewakili. Itu Bu, mau baca Bu. Farhan. Ayo Farhan. Dari kelompok 2 Bu. Oke, Farhan silakan. Ya, Rizky Fadila dari kelompok 3, ayo.
Ya Bu, saya tahu Bu. Ya, silakan Ya, Rizky. silakan Rizky. Jawaban LKPD yang dari diskusi pertama alat dan bahan. Alat dan bahan bawang merah, PK, air aki, sendok, wadah, air sama pisau Bu. Satu lagi talenan Bu. Ya. Berikutnya lanjut lagi, diteruskan aja si Rizky. Dibacakan aja. Dua langkah kerja. Pertama larutkan PK ke dalam air, lalu aduk. Dua, tuangkan larutan PK ke dalam wadah dengan jumlah yang sama. Tiga, siapkan irisan bawang merah. Empat, tambahkan air aki secukupnya ke dalam wadah. Dua, lima, diamkan beberapa menit. Kemudian lihat hasil perbedaan antara wadah 1 dan 2. Lanjut lagi kesimpulannya. Ada temennya Ada yang mau temennya yang bantu? punya Ya Rizky aja deh, Rizky sekalian. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan video tersebut bahwa terjadi perubahan warna pada wadah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan reaksi, yaitu reaksi redoks antara KMnO4 dengan SO2, mana pada senyawa KMnO4 yang terdapat dalam wadah 1 memiliki biloks sama dengan +7, sedangkan pada wadah 2 biloks Ma sama dengan +2. Reaksinya 2 KMnO4 plus 5S2 min 2 plus 4 plus 2H. Ini apaan Bu? Terus Terus berapa? berapa? 2H2O. 2H2O min 2 terus 2MnS2 2MnSO4 plus Ya, K2SO4 betul. Betul, ditambah lagi. tambah lagi 2H2SO4. Udah Bu. Ya, itu betul sekali ya. Atau ada yang berbeda? Mungkin dari kelompok lain? Tadi kan dari Rizky kelompok 2, kelompok 3 tuh. Ya, Iki kelompok 1. Coba Gi. Dari alat dan bahannya Bu. Ya, betul. Alat dan bahan bawang merah, air aki, sendok, wadah, talenan, air, dan pisau. Nomor 2-nya lanjut langkah lagi. kerjanya. 1. Larutkan PK ke dalam air lalu aduk. 2. Tuangkan larutan PK ke dalam wadah air dengan jumlah yang sama. 3. Siapkan irisan bawang merah. 4. Tambahkan air aki secukupnya ke dalam wadah 2. 5. Diamkan beberapa saat. 6. Kemudian lihat hasil perbedaan antara wadah 1 dan 2. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan video tersebut, bahwa terjadi perubahan warna pada wadah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan reaksi, yaitu reaksi redoks antara KMn04 dengan SO2, mana pada senyawa KMn04 yang terdapat dalam wadah 1 memiliki biloks sama dengan +7, sedangkan dalam wadah 2 biloks Ma sama dengan +2. Reaksinya 2 KMn04 ditambah plus 5 SO2
plus 2H2O 2MnSO4 plus K2SO4 plus 2H2SO4. Udah, Bu. Oke ya, betul. Dari kelompok tadi dulu, kelompok 1, kelompok 2 nih belum membacakan hasilnya. Kalau nggak ada, begini aja ya. Nanti hasil yang sudah kalian kerjakan, tolong kalian foto, kirim ke WA Ibu, nanti akan Ibu berikan penilaian. Untuk kelompok 3, kelompok 2, sama juga ya. Berarti ada penilaiannya yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Dan juga Ibu minta tolong ketika kita sudah melakukan percobaan, bisa kalian lakukan juga di rumah bersama teman kelompokmu. Itu adalah tugas kalian, tugas tambahannya. Oke ya, Nana, kita lanjutkan di sini. Ibu akan lanjut lagi ke dalam PowerPoint-nya. Oke, tunggu bentar ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Ibu akan presentasikan kembali materi kita. Oke, sudah kelihatan semuanya ya? Sudah. Oke, ini dia. Jadi membedakan reaksi redoks dan bukan redoks, kita lihat bahwasanya dikatakan redoks, maka dia mengalami reduksi dan oksidasi. Itu saja membedakannya. Nah, lihat pada reaksi berikutnya, ini ada 4 reaksi. Kita mana yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Ingat, kalau dikatakan redoks berarti ada reduksi dan juga ada oksidasi. Yang pertama 2Ag ditambah Cl2 menjadi 2AgCl. Yang kedua SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menjadi SnCl4 dan 2Hi. Yang ketiga CuO dan ditambah dengan 2HCl akan menjadi reaksinya CuCl2 dan H2O. Dan reaksi keempat adalah H2Cl2 menjadi 2HCl. Perhatikan di sini bagaimana masing-masing pada reaksi tersebut. Ag itu kan adalah unsur bebas. Maksudnya adalah 0. Di sebelah itu ada Ag dan Cl. Ag di sini karena dia adalah plus 1 biloxnya dan Cl adalah golongan 7A mereka minus 1. Lihat, 0 ke plus ke 0 ke min 1 berarti dia mengalami apa? Naik apa turun? Ya. Ag ke 0 ke plus 1 maka dia naik, maka dihasilkan oksidasi. Cl2 di sini adalah 0 ke minus 1. 0 ke min 1 naik apa turun? Turun. Karena dia dikatakan reaksi reduksi. Nah, lihat dari reaksi di sini kedua-duanya mengalami oksidasi dan reduksi, maka dikatakan reaksinya reaksi redoks. Kemudian lihat yang nomor 2, SnCl2. Sn di sini adalah plus 2. Cl2 di sini minus 1. Lihat yang di ruas kanan. Cl4. Cl kan minus 1. Minus 1 dikalikan 4, maka Cl itu adalah minus 4. Sn-nya otomatis karena bias agar biloxnya sama dengan 0, maka di sini Sn-nya plus 4. Lihat, plus 2 sama plus 4, maka dia naik apa turun? Naik. Maka dikatakan reaksi oksidasi. Kemudian I2 ini adalah unsur bebas, maka biloxnya adalah 0, BO-nya. Kemudian H di sini plus 1, otomatis karena suatu biar sama dengan 0, maka I-nya di sini minus 1. 0 ke min 1, naik apa turun? Turun. Maka dikatakan dia sebagai reaksi reduksi. Jadi kalau penurunan bilox, maka dikatakan reaksi reduksi. Yang ketiga, CuO. Cu di sini plus 2. Di sebelah kanan plus 2 juga. Maka dia tetap tidak ada perubahan. Kemudian, apalagi mau kita lihat Cl-nya di sini minus 1. Di sini minus 1 tetap. Oksigen di sini minus 2. Sebelah sini juga minus 2.
hanya di sini plus 1, di sebelah kanan plus 1. Sama-sama, maka di sini yang ketiganya itu adalah bukan redoks karena tidak mengalami penurunan, penambahan ataupun penurunan dari biloks. Yang keempat, H2, biloksnya adalah 0. Cl2 sama 0 karena dia merupakan unsur bebas. H plus 1, Cl minus 1. 0 ke plus 1 dia naik. Maka dikatakan reaksi apa? Kalau naik oksidasi. Cl2 0 ke minus 1 naik apa turun? Turun. Maka dikatakan dia sebagai reaksi Reduksi. Perhatikan sini. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Artinya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Contohnya lihat, perhatikan sini. Al di sebelah kiri 0. Al yang di sebelah kanan itu adalah biloksnya plus 3. 0 ke plus 3, maka dia naik apa turun? Naik, ya. Dikatakan reaksi oksidasi. Fe di sini plus 3, ya. Fe di sebelah kanan 0. Plus 3 ke 0 berarti naik apa turun? Turun, maka dikatakan dia sebagai reduksi. Al adalah dia sebagai mengalami oksidasi, maka Al kita sebut sebagai reduktor. Sedangkan yang hasil dari reaksi oksidasi di dia Al2O3 adalah hasil oksidasi. Fe2O3 dia mengalami reduksi, maka di sini disebut sebagai apa? Oksidator. Sedangkan Fe di sini adalah hasil dari reduksi, ya. Kemudian ada dua jenis reaksi dari redoks. Ada reaksi disproporsional atau reaksi kedua yaitu komproporsional. Ya, yang dikatakan reaksi disproporsionisasi, ya, disproporsionasi yaitu bahwa reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor adalah zat yang sama. Lihat di sini, Cl-nya di sini 0. Cl di sebelah kanan di sini adalah minus 1, di sini adalah plus 1. Lihat, dia sini oksidator dan juga sebagai reduktor Cl2-nya. Maka dikatakan reaksi disproporsionasi. Kemudian yang kedua yaitu reaksi komproporsionisasi. Di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah sama. Contohnya H2S ditambah SO2. Jadi S ditambah 2H2. Mana yang dikatakan hasil reduksi dan mana yang dikatakan hasil oksidasi? Yaitu S. Ya, itu penjelasan dari Ibu. Ya, materi untuk hari ini. Coba lihat pada di sini latihan soalnya. Sebenarnya bisa kita gunakan secara interaktif ya. Pada persamaan reaksi redoks, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Pada yang mengalami oksidasi yang mana? Lihat. Mg di sini apa nih? 0. Mg di sini berapa? Plus 2. Kalau 0 ke plus 2, naik apa turun? Halo? Naik ya. Maka dikatakan Mg di sini mengalami reaksi oksidasi. Ya. Sedangkan ini adalah sebagai hasil oksidasi. Jadi Mg karena dia adalah 0 ke plus 2 mengalami oksidasi, kenaikan. Sedangkan hasil oksidasinya itu adalah itu MgCl2. Berikutnya, jadi jawabannya yang C. Yang berikutnya yang ketiga ini, yang kedua ini. Reaksi yang bukan reaksi redoks. Lihat, alangkah kalau misalnya sama seperti ini, kita lihat. Kak di sini plus 1. Di sini adalah plus 1. Di sini berapa? I-1. Di sini I-nya adalah 0. Oh, berarti ada perubahan nih. Coba Cl lagi. Cl di sini 0, di sini adalah minus 1. Maka di sini pun ada naik dan turun, maka dikatakan dia sebagai biloks. Sedangkan Zn, Zn lihat nih, ada kata-kata unsur bebas nih, ada Zn, ada H2. Pasti otomatis dia merupakan reaksi redoks. Yang ketiga, nggak ada unsur bebasnya. Yang keempat, yang D ini, dia ada S, unsur bebas. Yang E ada unsur bebas. Maka lihat, A, B, dan
A, B, D, E merupakan reaksi redoks, tapi kalau C tidak mengalami redoks karena bisa dilihat aja di sini tidak ada unsur bebasnya. Sampai di sini ada yang masih kalian sulit dimengerti ataupun ada yang ditanyakan ataupun ada kendala, Ibu persilakan untuk kalian untuk bertanya. Cukup jelas yang Ibu paparkan tadi? Jelas, Bu. Oke ya, kalau memang jelas itu udah Ibu share yaitu di Google Form kalian. Nanti habis dari pertemuan ini kalian Ibu share di WhatsApp dan juga Ibu share di Classroom, ada post test melalui lewat Google Form ya. Kalau minggu lalu kita pakai Quizzes, tapi sekarang menggunakan Google Form. Jadi tolong ada 10 pertanyaan, kalian isi, kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak kalau memang tidak ada kendala? Ada lagi? Oke, jadi kesimpulannya ya Ibu simpulkan saja bahwasanya reaksi redoks itu adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Reaksi reduksi yaitu reaksi penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami penambahan biloks. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, jadi untuk hari ini kalian pahami, pelajari lagi konsep dari reaksi redoks. Jadi kalian harus tahu mana itu reaksi redoks dan juga mana reaksi bukan redoks. Oke ya, ini pada akhir pertemuan kita. Lalu pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai fenomena atau keterkaitan dari keseharian kita reaksi redoks, terutama pada perkaratan besi, ya, atau disebut juga reaksi atau korosi, ya. Perkaratan besi atau kita kenal dengan istilah korosi. Nah, minggu depan kita akan mendalami lagi apa itu korosi, bagaimana reaksinya, bagaimana upaya atau penanggulangi dari untuk mengurangi perkaratan atau korosi itu sendiri. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja. Ada yang ditanyakan nggak ya? Ibu pertegas lagi, ada yang ingin tanyakan atau ada kendala? Gimana Iki? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita, coba Fajar kita tutup dengan doa dulu. Fajar pimpin lagi berdoa deh. Untuk mengakhiri Google Meet hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak Ibu sudah hadir join di Google Meet ini. Semoga apa yang kita pelajarin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah semangat kita dalam belajar. Ya, Ibu akhiri daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu stop dulu ya. Are you wait?